Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah orang-orang yang menjadi murtad setelah Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Kisah banyaknya orang menjadi murtad dan musyrik setelah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dahulu saat waktu subuh setelah Rasulullah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasul lalu memberitahukan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada orang-orang. Namun banyak yang tidak mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang sebelumnya beriman kepada Rasulullah menjadi murtad dan mengalami cobaan yang hebat. Di masa itu iman orang-orang Islam tengah diuji. Di sisi lain, beberapa orang musyrik berlari dan mendatangi sahabat Abu Bakar. Para orang musyrik lalu berkata, "Sungguh sahabatmu mengaku jikalau dirinya tadi malam melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis dan dari sana lalu menuju ke langit, sedangkan dia telah datang ataupun pulang sebelum subuh." Sahabat Abu Bakar menjawab, "Sungguh, jika dia Rasulullah mengadakan hal seperti itu, maka benarlah beliau." Kaum musyrikin itu pun berkata lagi kepada Abu Bakar, "Apakah kau membenarkan dia mengenai berita ini?" Sahabat Abu Bakar menjawab, "Ya, aku membenarkan dia tentang yang lebih jauh lagi daripada itu." Karena pembenaran inilah kemudian sahabat Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Selain itu, ada juga orang musyrik mendatangi Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Wahai Muhammad, berdirilah." Rasulullah lalu berdiri. "Angkatlah salah satu dari kedua kakimu," kata musyrikin tersebut. Lalu Rasulullah pun mengangkat salah satu kakinya. "Angkatlah kaki yang lain," terus orang musyrikin. Nabi lantas menjawab, "Jika aku mengangkatnya, maka aku akan jatuh." Orang kafir itu pun bertanya, "Jikalau kau tak mampu naik dari bumi sejengkal saja, maka gimana caranya kamu bisa naik ke langit dan ke Sidratul Muntaha?" Orang kafir itu tak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan hanya dalam waktu satu malam saja. Pasalnya, Rasulullah disuruh angkat kedua kakinya dari bumi saja tidak bisa. Lalu bagaimana bisa terbang ke langit? Rasulullah lalu menjawabnya dengan bijak, "Keluarlah dari masjid dan ceritakan perkataanmu ini kepada Sayyidina Ali. Sebab dia yang nantinya akan memberi jawaban kepadamu." Kemudian beranjaklah orang itu keluar masjid, lalu pergi untuk bertemu sahabat Ali untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Setelah sampai, orang itu lalu bertemu sahabat Ali. Ia lalu menceritakan kejadian tadi kepada Sayyidina Ali. Namun tiba-tiba sahabat Ali mengeluarkan dan menghunuskan pedangnya, lalu memenggal kepada orang kafir itu sampai dia mati. Tindakan Ali ini sempat ditentang sahabat lainnya. Para sahabat berkata kepada Ali, "Kenapa kamu membunuh dia? Padahal perkataan Nabi SAW itu masuk akal dan dia menyuruhmu untuk menjawab, bukan untuk membunuhnya." Sahabat Ali lalu menjawab, "Seperti inilah jawaban untuk si pembangkang. Sebab Rasulullah SAW sebenarnya bukannya tak mampu memberi jawaban kepadanya, tapi beliau tahu bahwa orang ini tidak akan menerima jawaban beliau. Maka beliau mengirimkan orang ini kepadaku untuk kubunuh." Sebenarnya jawabannya adalah bahwa tentu Rasulullah tak punya daya dan kekuatan untuk naik sedikit pun. Tetapi terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu atas kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menghendaki Mi'raj terjadi dalam waktu sesingkat itu. Lalu ada lagi orang-orang yang berkumpul dan duduk di sekeliling Rasulullah. Mereka lantas bertanya tentang Baitul Maqdis. Mereka juga bertanya kepada Rasul, "Beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami, yaitu para saudagar kami yang telah pergi ke Syam. Apakah kau bertemu dengan salah satu di antara mereka?" Rasul lalu berkata, "Ya, aku telah melewati kafilah Bani Fulan saat mereka berada di Rauha."
Mereka kehilangan seekor unta mereka, dan mereka sedang mencarinya, sementara di dalam perbekalan mereka ada air. Aku mengambilnya lalu meminumnya, kemudian meletakkannya lagi. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah mereka menemukan air itu dalam gelas saat mereka kembali. Orang-orang berkata, ini adalah salah satu tanda. Mereka lalu berkata lagi, beritahukanlah kepada kami tentang kafilah kami. Kapankah mereka datang kepada kami? Nabi lalu menjawab, aku melewati mereka di Tan'im, yaitu daerah yang dekat dengan tanah haram. Mereka berkata, berapa banyakkah kafilah itu, dan apa saja yang dibawanya, bagaimana rupanya, dan siapa saja yang ada di sana? Nabi pun menjawab, kafilah itu sekian dan sekian, dan di sana ada fulan dan fulan. Yang paling depan dari kafilah itu adalah seekor unta kelabu, yaitu unta yang berwarna seperti warna debu. Di atas punggungnya ada 2 karung. Kafilah itu akan kalian lihat saat matahari terbit. Akhirnya orang-orang itu lantas keluar di akhir malam untuk menunggu kedatangan kafilah. Selain itu, guna untuk membuktikan kebenaran sabda Rasulullah tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ketika matahari terbit, salah seorang dari mereka berkata, matahari sudah terbit. Lalu yang lain pun berkata, inilah kafilah itu. Demi Allah, benar-benar sudah terlihat dengan dipimpin seekor unta kelabu. Sabda Rasulullah benar-benar nyata terjadi. Namun sayangnya, orang-orang itu tetap saja tidak beriman dan malah menganggap hal itu hanyalah sebuah sihir belaka. Kawanku semua, kisah ini kami lansir dari sebuah kitab yang berjudul Kitab Durratun Nasihin. Semoga saja sekilas kisah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.